kalau memang anaknya alergi dingin, nah tentunya akan mudah terjangkit infeksi radang tenggorokan. Begitu juga kalau terlalu banyak makan lemak. Nah, makan lemak itu kan suka bikin, maksudnya lemaknya itu tidak bisa bersih langsung tertelan ya. Jadi suka bikin anaknya batuk-batuk juga, dan itu juga salah satu penyebab bisa menyebabkan radang tenggorokan. Sahabat Sonora, amandel dan juga adenoid ini kan kumpulan jaringan limfoid yang mungkin berperan dalam membantu tubuh melawan infeksi. Nah, mereka menjebak bakteri dan juga virus yang masuk melalui tenggorokan dan menghasilkan antibodi. Amandel dan juga adenoid ini membesar banyak terjadi pada anak-anak yang berusia 2 sampai dengan 6 tahun. Nah, kalau tonsilitis adalah peradangan pada amandel. Jadi dua bantalan jaringan yang berbentuk oval di bagian belakang tenggorokan, satu amandel di setiap sisi. Biasanya tanda dan gejala tonsilitis ini termasuk amandel yang membengkak, kemudian sakit tenggorokan, kesulitan menelan, dan juga kelenjar getah bening yang lunak di sisi leher. Sebagian besar kasus tonsilitis ini disebabkan oleh infeksi virus yang umum, tapi infeksi bakteri juga bisa menyebabkan tonsilitis. Karena pengobatan yang tepat untuk tonsilitis ini bergantung pada penyebabnya. Penting tuh sahabat Sonora untuk mendapatkan diagnosis yang cepat dan akurat. Pembedahan untuk mengangkat amandel yang pernah menjadi prosedur umum untuk mengobati radang amandel biasanya sahabat Sonora dilakukannya hanya kalau radang amandel sering terjadi, tidak merespon pengobatan lain, atau juga menyebabkan komplikasi serius. Nah, makanya sahabat Sonora, tonsilitis dan juga radang tenggorokan ini kan merupakan salah satu keluhan yang terjadi pada usia anak-anak. Namun, keluhan tersebut kalau tidak ditangani dengan benar dapat mengancam jiwa. Selangkah lebih sehat dengan Maya Pada Hospital dengan mengenali tanda-tanda tonsilitis dan radang tenggorokan pada anak. Dan segera konsultasikan buah hati Anda kalau ada tanda-tanda tonsilitis dan juga radang tenggorokan muncul pada anak. Pediatric Center Maya Pada Hospital menyediakan pelayanan komprehensif untuk buah hati Anda mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, perawatan medis, tindakan bedah, dan juga rehabilitasi. Termasuk perawatan kasus jantung, gangguan neurologis, pencernaan, kelainan tulang, dan juga kondisi lainnya. Dan terima kasih sahabat Sonora untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini di perbincangan bersama Maya Pada Hospital, dan juga saya pun masih tersambung ya bersama Dr. Vita dan juga Dr. Melani. Dr. Vita, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita bahas satu-satu ya. Ya, baik. Selamat sore, ini pertanyaan yang pertama ada pertanyaan dari Pak Dedi di Tangerang. Ini tuh kan anak-anak biasanya sering minum, kalau karena anak-anak sering minum es atau gorengan, apakah bisa menyebabkan infeksi pada amandel juga? Gimana nih Dokter Vita? Iya, dari Pak Dedi ya di Tangerang. Begini Pak Dedi, ini sebenarnya antara mitos dan fakta. Jadi kalau misalnya kita nih waktu kecil kan pasti sama mama papahnya, jangan sering minum dingin, jangan sering minum es gitu. Sebetulnya itu kembali lagi, kalau memang anaknya alergi dingin, nah tentunya akan mudah terjangkit infeksi radang tenggorokan. Begitu juga kalau terlalu banyak makan lemak. Nah, makan lemak itu kan suka bikin, maksudnya lemaknya itu tidak bisa bersih langsung tertelan ya. Jadi suka bikin anaknya batuk-batuk juga, dan itu juga salah satu penyebab bisa menyebabkan radang tenggorokan. Tapi semua itu kembali lagi sih seberapa sering makan dan minum yang dingin dan berlemak. Kalau memang cuman sekali seminggu, tidak tiap hari, sehari tidak berkali-kali, tentunya nggak apa-apa. Jadi kita juga harus memberikan kesempatan anak-anak untuk mencoba gitu. Jadi memberikan pelajaran ya. Kalau misalkan, karena anak itu kan sering kalau kita ngomong nggak boleh, justru itu yang dilakukan sama mereka. Malah nekat ya? Iya. Jadi lebih baik mereka biar tahu sendiri gitu loh. Kalau memang kira-kira mereka nggak kuat dingin, toh setiap kali minum dingin mereka akan merasakan ketidaknyamanan tersebut. Tapi kalau memang tidak muncul ya tidak ada salahnya mereka mencoba dan tetap meneruskan. Asal ya semua itu dalam batas yang wajar ya. Oke. Dan ini juga ada pertanyaan yang sebaliknya dari Pak Fitrawan di Depok.
Ini bener nggak sih kalau amandel sakit itu bisa diobatin pakai es? Saya juga dulu ada temen yang apa namanya amandelnya. Jadi suaranya itu emang bener-bener sampai kayak habis gitu sih dok. Suaranya itu kayak bener-bener sampai udah serak kayak gitu dan memang harus dioperasi juga. Tapi katanya salah satu pengobatannya itu pakai minum es. Ini bener enggak? Jadi sebetulnya kita harus berandai-andai nih untuk lebih mudah untuk mengerti. Jadi kayak misalnya kita terbentur sesuatu kan kakinya bengkak tuh Mm-mm. kan kita biasa selalu mengompres dengan es supaya bengkaknya hilang. Nah begitu juga dengan amandel, tapi bukan berarti harus minum-minum yang dingin. Memang melewatkan sesuatu di area yang sedang radang tenggorokan dengan sesuatu yang dingin itu diharapkan bengkaknya akan berkurang seperti layaknya kita mengompres. Tapi kalau menurut saya sih bukannya minum dingin ya. Mm. Kalau minum dingin itu kan lewatnya cepat. Jadi Mm. lebih baik ngemut kayak es batu atau es mambo. Aduh, zaman Ah, sekarang masih tahu nggak sih es mambo? saya enggak, saya enggak. Gitu ya. Jadi kayak es yang dibekukan, dimasukkan ke dalam plastik, lalu diemut-emut gitu. Jadi supaya masuknya sedikit-sedikit dan sensasi dinginnya ini tetap terasa demikian. Hmm. Tapi Oke. sekali lagi yang mesti diingat adalah asal anak tersebut atau kita tidak menderita alergi dingin ya. Ya. Kalau memang menderita alergi dingin ya itu tentunya akan memperberat kondisinya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Chris. Mau tanya, ini terkait ini ya, apa namanya, setelah operasi amandel. Ini apakah setelah operasi amandel ada efeknya dan apakah tenggorokan langsung pure kembali normal, Dokter Vita? Iya, nah Pak Kris, jadi setelah operasi amandel, tentunya kita kembali lagi. Apabila ini yang dibicarakan adalah anak-anak, apabila anak tersebut sudah di atas 5 tahun, Mhm. diharapkan sistem imunnya sudah baik. Karena sistem imun pertahanan pertama itu kan memang amandel, tapi Ya. setelah 5 tahun, sistem imun yang lainnya sudah bisa bekerja menggantikan fungsi si amandel tadi. Mhm. Nah, apabila diangkat tentunya apabila sudah di atas 5 tahun jadi sudah aman. Nah, begitu selesai operasi pasti ada fase penyembuhan itu sekitar 5 hari. Mhm. Tapi kebiasaan anak-anak di sini untuk menyemangati mereka yang baru selesai amandel itu selesai operasi amandel, mereka juga biasanya kita suka boleh minum yang dingin-dingin, kasih es. Itu gunanya apa? Gunanya adalah untuk menghentikan perdarahan yang mungkin terjadi bekas operasi. Yang kedua adalah menurunkan pembengkakan pada amandel yang habis diangkat tersebut gitu. Hmm. Jadi pasti semua ada prosesnya dan itu biasanya sekitar 5 hari sudah bisa makan yang macam-macam deh. Dan diharapkan setelah operasi amandel mereka tidak lagi akan sering menderita radang tenggorokan. Oke. Ini kita apa? Tapi memang apa namanya kebanyakan kalau dari kasusnya tidak terjadi lagi gitu ya setelah dioperasi ya. Iya, terutama gini, kalau pada anak-anak selain, jadi kita biasanya mengambil batasan dalam 1 tahun sebelum operasi, mereka menderita radang tenggorokan apakah lebih dari 6 kali. Jadi kalau memang 2 bulan sekali sudah menderita radang amandel, itu salah satu indikasi memang amandelnya harus diangkat. Kedua, ini ada namanya obstructive sleep apnea. Jadi apabila amandelnya terlalu besar, anak tersebut kalau tidur ngorok. Oh. Nah, kalau ngorok ini pada suatu fase tidurnya nyenyak, itu bisa terjadi henti napas karena saking besarnya amandelnya, amandel yang kanan bertemu dengan amandel yang kiri dan menutup saluran nafas. Itu kan satu membahayakan. Kedua, apabila anak tidurnya ngorok, tentunya saluran ke otaknya ini juga nggak bagus, saluran oksigen. Jadi oksigen yang masuk ke otak berkurang dan itu juga mengganggu konsentrasi anak, tidurnya nggak nyenyak, mengganggu belajarnya, jadi cranky sepanjang hari, pelajarannya nggak bagus gitu. Itu juga salah satu indikasi amandel yang harus diangkat. Oke, Dokter Vita ini satu pertanyaan lagi sebelum break ini nanti bisa dijawab secara singkatnya. Ada nggak sih pengobatan selain dioperasi untuk infeksi pada amandel ini, dokter? Sebetulnya kalau infeksi itu diobatinya kalau nggak sembuh sendiri dengan kalau virus kan sembuh sendiri, kalau bakteri dengan
diberikan antibiotik. Namun kalau pembesarannya sudah besar sekali nih, tadi amandel kanan ketemu sama amandel kiri, itu tidak bisa, harus diangkat memang. Harus dioperasi sampai tahap operasi gitu ya? Ya, betul. Oke, ini terima kasih Pak Sunandi pertanyaannya dari Jakarta Barat. Nanti masih ada satu pertanyaan lagi biar genep 5, tapi nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Kita break dulu. Tetap bersama kami sahabat Sonora di perbincangan bersama Dr. Vita dan juga Dr. Melani dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan sampai nanti pukul 17 sore. Alergi itu tidak dapat dihilangkan dengan operasi. Jadi alergi hanya dapat dihilangkan dengan penghindaran zat yang bisa menyebabkan alergi ke anak tersebut.